Pernahkah kamu berpikir sebelum tidur besok akan berubah? Besok adalah hari saya akan berubah. Besok adalah hari saya akan bangun lebih awal, sarapan sehat, jogging, dan menghirup udara segar. Besok saya pengen berubah menjadi diri saya yang menjadi lebih yang baik. Jadi saya tidak mudah untuk berubah. Kita harus memasukkan kebiasaan tertentu ke dalam hidup kita yang pada akhirnya akan membawa kita menjadi versi yang lebih baik dari yang sebelumnya. Kita juga harus membatasi kebiasaan tertentu yang menghalangi jalan kita. Jadi beberapa lama waktu yang kita perlukan untuk membentuk kebiasaan baru ini atau menyingkirkan kebiasaan yang lama. Kebanyakan orang akan memberitahu kita bahwa akan dibutuhkan waktu sekitar 21 hari untuk seseorang untuk membentuk kebiasaan atau menyingkirkan kebiasaan lama. Saya ingat sesuatu di sekolah menengah ketika guru saya mengatakan kepada saya, dibutuhkan waktu sekitar 21 hari bagi saya untuk membentuk kebiasaan baru. Dan saya berpikir ini adalah kesempatan saya untuk menjadi yang lebih baik. Saya pikir selama 21 hari ke depan, daripada bangun setiap hari dan berteriak kepada ibu, tolong jangan lupa merapikan tempat tidurku. Hari ini saya pikir saya akan melakukannya sendiri. Hari demi hari, setiap pagi jam 6 pagi. Bahkan pada hari-hari ketika saya terlambat bangun setiap pagi dan merapikan tempat tidur. Dan saya membenci setiap saat. Dan pada hari kedua saya membuka mata dan hal pertama yang saya lakukan adalah berkata kepada ibu, tolong jangan lupa membersihkan tempat tidurku hari ini. Saya menyerah dan tentu saja itu sudah saya duga. Saya berpikir mungkin saja saya akan menjadi sedikit lebih buruk dalam hidup daripada merapikan tempat tidur. Serahlah saya tidak melebih-lebihkan jika saya mengatakan bahwa teori 21 hari ini adalah mitos yang paling terkenal di dunia. Mari melami teori dari mana angka 21 ini berasal. Alasan penyebabannya dalam buku dan kursus pengembangan diri. Dr. Maxwell Maltz adalah seorang ahli bedah plastik pada tahun 1950-an ketika ia mulai memperhatikan pola aneh di antara pasiennya. Misalnya, dalam operasi hidung, ia melihat bahwa pasien membutuhkan waktu tepat 21 hari untuk terbiasa melihat hidung barunya. Ia juga memperhatikan bahwa jika seorang pasien diamputasi lengan atau kakinya, pasien akan merasakan anggota tubuh barunya tepat selama 21 hari sebelum mulai terbiasa dengan kondisi barunya. Dan Dr. Maltz Manner menerbitkan teori dalam sebuah buku yang menjadi sangat terkenal pada era itu.
terjual lebih 30 juta eksemplar, dan disinilah konflik mulai terjadi dan masuk akal mengapa orang-orang mulai mempercayai teorinya. Yang pertama, angka 21 dianggap sebagai periode waktu yang singkat, dan itu juga dianggap sebagai godaan yang singkat, yang berarti sesuatu yang dapat Anda lakukan. Kedua, angka 21 juga cukup panjang untuk percaya tentang apa yang sulit, tetapi bukan tidak mungkin. Maksud saya, siapa yang tidak ingin mengubah seluruh hidupnya hanya dalam waktu 21 hari? Tidakkah saya ingin memulai bangun pagi setiap hari? Tidakkah saya ingin mulai memasak resep-resep sehat? Tidakkah kita ingin minum smoothie yang aneh? Dan semuanya dalam waktu kurang dari 1 bulan. Kami melakukannya dalam sekejap. Jadi, apakah itu benar? Bisakah kita benar-benar mengubah hidup kita dalam 21 hari? Itu terdengar sangat menarik, tetapi sebenarnya ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan untuk dapat memperkirakan waktu yang akan diperlukan untuk membentuk kebiasaan baru atau menyingkirkan kebiasaan yang lama yang beracun. Nomor 1 adalah kompleksitas tujuan Anda. Jika kita memutuskan untuk memulai makan buah setiap hari yang dianggap sebagai kebiasaan sederhana, kita mungkin akan membutuhkan waktu lebih sedikit daripada jika kita ingin memperoleh keterampilan atletik dan kompleks seperti servis tenis dan yang lainnya. Nomor 2, konsisten perilaku mempengaruhi kecepatan perolehan. Saya mengulangi perilaku tertentu selama 3 menit sehari, yang berbeda dengan teman saya mengulangi perilaku yang sama selama 30 menit sehari. Jadi kita ingin memperjelas semuanya. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk membentuk kebiasaan baru atau menyingkirkan kebiasaan buruk yang lama, dan apakah ada penelitian yang dapat dipercayai yang dapat kita andalkan? Jawabannya adalah iya. Ada penelitian terkenal oleh psikolog Philip Lely yang berjudul Bagaimana Kebiasaan Kita Terbentuk. Penelitian tersebut diikuti oleh 90 orang selama periode 12 minggu. Setiap orang memiliki kebiasaan baru selama 12 minggu untuk dikerjakan, seperti minum 3 gelas air sebelum makan siang atau berlari selama 15 menit setelah makan malam. 12 minggu data dianalisis untuk menentukan waktu yang dibutuhkan untuk beralih dari kebiasaan yang lama hingga mulai secara tidak sadar menjalankan kebiasaan yang baru. Dan setelah 12 minggu kami menemukan bahwa dibutuhkan waktu sekitar 2 hingga 8 bulan agar tugas tersebut menjadi kebiasaan, dan tepatnya 66 hari.
perbedaan waktu yang dibutuhkan untuk membentuk kebiasaan sebagian besar disebabkan oleh tugas itu sendiri, orang tersebut, dan keadaan mereka, karena beberapa orang mampu membentuk kebiasaan dalam waktu 18 hari semenit, sementara yang lain membutuhkan waktu 254 hari. Jadi menurut psikolog Lely, jika kita ingin tahu waktu yang dibutuhkan untuk membentuk kebiasaan yang baru atau menyingkirkan kebiasaan yang lama, sebenarnya kita mungkin memerlukan waktu 2 hingga 8 bulan, bukan hanya 21 hari. Teman-teman, entah itu 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, tidak masalah. Berapa lama waktu yang dibutuhkan, yang penting kita harus memulai hari ini. Setelah memulainya, pastikan untuk mempertahankan kebiasaan baru Anda. Jadikan itu bagian dari jadwal Anda. Atur pengingat, ciptakan lingkungan yang mendukung, dan yang terpenting, Anda tidak harus sempurna. Lakukan kesalahan sesekali atau beberapa kali, tidaklah masalah. Sebenarnya itu akan memberi Anda waktu untuk tidak terburu-buru dalam melakukan sesuatu. Kita harus memberi diri kita waktu dan tidak terburu-buru untuk menjadi versi yang lebih baik dari yang sebelumnya. Jika saya ingin menjadi orang yang lebih baik, saya harus berkomitmen pada sistem dan menerima prosesnya. Dengan begitu, saya akan berkomitmen untuk melakukan perbaikan kecil daripada terburu-buru dalam melakukan sesuatu. Perubahan tidak selalu mudah dan tidak selalu sederhana, tetapi dengan dedikasi yang cukup, kebiasaan apapun dapat dibentuk kembali. Jadi kita benar-benar menginginkannya, menjadi versi yang lebih baik dari diri kita sendiri. Bangunlah hari ini dan mulailah mengerjakannya. Saya jamin akan semuanya berhasil. Terima kasih.